Sutra teratai yang menakjubkan, bab 7, perumpamaan kota gaib. Sun Faxiang, Sutra teratai episode 1082. Sulit terlahir sebagai manusia, jadi hendaknya menghargai jalinan dharma. Para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Semuanya menghargai jalinan jodoh dan mencari jalan kebudaan. Para bhagawan membabarkan dharma sejati dari kendaraan tunggal, membimbing dan menyadarkan para makhluk yang tak terhingga. Buddha demi menuntun para makhluk agar memasuki jalan kebudaan telah lama tekun membina diri untuk mencapai tingkat kesucian. Ini dinamakan sebagai jalan suci. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha semestinya seperti ini. Pelatihan kita mesti terakumulasi. Sejak kalpa sebanyak butiran debu yang lalu, kita mendengarkan dharma dan memahaminya, melatih diri dengan kesungguhan hati. Yang terakumulasi seiring waktu adalah para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Semuanya menghargai jalinan jodoh. Kehidupan demi kehidupan mereka terus menghargai jalinan jodoh. Jodoh untuk mencari jalan kebudaan. Bila kita memiliki jalinan jodoh, kita harus segera mencari jalan kebudaan dengan sungguh-sungguh. Sulit untuk terlahir sebagai manusia. Sulit juga berkesempatan mendengarkan pembabaran dharma. Bila kita terlahir dengan tubuh manusia, namun menyia-nyiakan waktu, tidak mau mendengarkan dharma, maka hidup kita menjadi sia-sia. Sulit untuk terlahir sebagai manusia. Jika tidak menyadarkan diri pada masa kehidupan ini juga, maka tidak tahu harus menanti hingga kelahiran keberapa, barulah bisa memperoleh. Demikianlah para bodhisattva, sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Mereka menghargai jalinan jodohnya, menghargai tubuh manusianya dari kehidupan demi kehidupan. Bila memiliki jodoh ini, kita harus segera mencari jalan kebudaan. Hanya dengan tubuh manusia kita bisa mempelajari dharma, belajar dari Buddha, dan menyerap dharma. Jadi kita harus benar-benar menghargai tubuh manusia, dari kehidupan ke kehidupan. Para Buddha dan Bhagawan datang ke dunia, semuanya untuk mengajarkan dharma sejati kendaraan tunggal, untuk membimbing dan menyadarkan para makhluk yang tak terhingga jumlahnya. Walaupun Buddha merancang banyak metode untuk mengajari, namun tujuan Buddha harapannya datang ke dunia agar semua orang dapat memperoleh dharma sejati kendaraan tunggal. Ini adalah jalan yang dilalui semua Buddha. Setiap Buddha datang ke dunia adalah untuk tujuan yang sama. Mereka berharap agar semua orang dapat berada di tingkatan yang setara dengan Buddha, dapat menyadari prinsip kebenaran dari semesta alam. Ini adalah ajaran dari para Buddha. Mereka semua memiliki tujuan yang sama. Sang Buddha demi membimbing dan menuntun para makhluk, setiap orang dapat menapaki jalan bodhisattva. Maka harus dari kehidupan ke kehidupan. Telah lama membina diri, harus giat bersemangat. Dengan demikian baru dapat mencapai tingkat kesucian yang paling istimewa, yakni kedudukan jalan pencerahan yang tertinggi dan tiada tara. Inilah tujuan para Buddha datang ke dunia. Beliau sendiri juga telah lama melatih diri. Tiada henti mengakumulasi sejak kalpa butiran pasir Sungai Gangga. Sudah membimbing dan menyadarkan. Para makhluk tak terhitung jumlahnya. Ini juga seperti butiran pasir di Sungai Gangga. Seperti para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, masih juga tekun dan menghargai jalinan jodoh untuk mencari jalan kebudaan. Buddha sendiri juga bagian dari para makhluk. Juga telah lama melatih diri dengan giat bersemangat. Lihat, orang yang membimbing dan menyadarkan orang, dirinya sendiri juga harus demikian. Buddha juga telah lama melakukan praktik murni, menjalankan praktik murni dengan tekun. Orang yang mengikuti Buddha semakin lama semakin banyak.
Setiap orang juga harus tekun, menghargai jalinan jodoh. Inilah menapaki jalan bodhisatwa yang benar. Buddha Sakyamuni memulai langkah menuju jalan bodhi yang lapang dan lurus untuk membimbing para makhluk. Para makhluk setiap orang mengikuti Buddha, juga sama melangkah di jalan bodhi yang lapang dan lurus ini. Menapaki jalan yang sama. Orang yang di depan membimbing, orang yang di belakang mengikuti, di satu jalan yang sama. Oleh karena itu, kita harus sangat bersungguh-sungguh hati. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, para biksu, Tathagata juga seperti demikian. Sekarang, sebagai guru pembimbing agung bagi kalian semua, tahu kalau jalan buruk dari segala kerisauan dalam samsara adalah berbahaya, sulit, dan jauh. Hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Kita telah membahas bagian ini sebelumnya, karena di kota gaib semua orang belajar dharma. Akar kapasitas rendah dan jalannya terkadang sangat panjang. Untuk melewati jalan yang berbahaya ini, perlu ada orang yang membawa jalan. Ini terjadi di masa India kuno. Jika ada banyak orang yang pergi berbisnis, harus ada orang yang tahu jalan untuk membawa jalan. Ini disebut guru pembimbing. Mereka bolak-balik di jalan ini dan sudah sangat mengenali jalan. Dia dapat membimbing semua orang melalui jalan yang berbahaya ini dengan aman, menghindari bahaya berjalan di jalan yang aman. Karena kita para makhluk untuk waktu kalpa yang lama, terus seperti ini dari kehidupan demi kehidupan, terus bertumimbal lahir dalam samsara. Segala kerisauan dalam samsara terus terjadi di jalan yang jahat, terus-menerus bolak-balik di jalan yang jahat. Ini karena para makhluk tidak tahu jalan yang mau ditempuh. Makanya sering jatuh ke jalan yang bahaya atau jahat. Sering jatuh ke dalam kesulitan. Tidak bisa melepaskan diri dari jalan seperti ini. Oleh karena itu, para Buddha dan Bodhisatwa adalah orang yang sangat mengenal jalan bolak-balik ini. Mereka datang mendekati kita dan menunjukkan jalan bagi kita. Tetapi ada sebagian orang ketika berjalan, awalnya sangat senang. Tetapi setelah berjalan lama, mereka akan lelah dan tidak ada kesabaran. Sangat malas, tidak ingin melangkah maju. Oleh karena itu, sudah ingin berhenti di tengah jalan. Tetapi bagi orang yang memimpin, harus menggunakan berbagai macam cara untuk memecut dan memberi dorongan. Dia harus menggunakan cara, menggunakan dharma, maka dari itu ada kota gaib. Tangan mengarah ke sana. Lihat, semuanya. Di depan sudah tidak jauh lagi. Ada tempat peristirahatan, sebuah kota. Sampai di tempat itu, kita dapat beristirahat. Ayo, semangat dan maju terus. Hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Ini adalah kehendak para Buddha dan Bodhisatwa. Jelas bahwa para makhluk itu malas, keras kepala, dan sulit ditaklukkan. Tetapi bersedia bolak-balik di jalan ini. Karena jalan ini sangat berbahaya dan buruk. Oleh karena itu, misinya masih datang dan pergi. Harus pergi dan harus menyelamatkan para makhluk. Seharusnya melewati jalan berbahaya ini, menghadapi makhluk yang demikian banyak untuk mendekati mereka, yaitu hendaknya pergi. Para Buddha dan Bodhisatwa telah membebaskan diri sendiri. Mengapa masih mau menyelamatkan para makhluk di dunia? Karena tidak tega. Tidak tega melihat para makhluk menderita. Adalah cinta kasih agung para Buddha dan Bodhisatwa. Maka tidak tega melihat para makhluk menderita. Hati bagaikan orang tua yang penuh dengan kewelas asihan. Maka hendaknya pergi, terjun ke tengah para makhluk. Menggunakan metode untuk menyelamatkan mereka. Maka hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Melihat para makhluk bisa menerima Buddha Dharma, mendengar mereka berbagi cerita,
Sekarang, mendengar Buddha Dharma sudah memahami. Kita semua menjadi sangat harmonis. Seperti yang lagi di Taipei, hari pagi pertama perjalanan saya. Sekumpulan bodhisattva cilik datang. Sangat lucu. Para relawan cilik di toko buku Qingxi. Sekumpulan besar datang. Yang pertama berbicara adalah Jin Peiqi, umur 6-7 tahun. Dia mulai sejak umur 3-4 tahun hingga sekarang. Tahun ini sudah berumur 6 tahun. Yang pertama memberitahu saya seperti ini. Master, terakhir kali Anda mengajari saya menahan kesabaran. Saya telah bersabar. Saya telah harmonis dengan teman-teman sekelas saya. Kita semuanya teman baik. Kami semua berteman dengan sangat baik. Lihatlah, anak yang demikian kecil mengajari saya menahan kesabaran. Sekarang saya sudah mempraktikannya. Jadi saya sekarang telah harmonis dengan teman sekelas saya. Anda lihat, inilah Dharma. Anak kecil seperti itu. Jika Dharma telah masuk ke dalam batinnya, dia bisa berpadu dengan orang banyak. Dia bisa bersama dengan temannya, bersama dan bergembira. Banyak bodhisattva kita, baik bodhisattva lansia atau bodhisattva pemula, yang sedang mempraktikkan jalan bodhisattva. Semua orang juga berbicara tentang menghirup Dharma, berubah setelah mendengarkan Dharma. Ini dikarenakan ada Dharma untuk menyadarkan yang diserap ke dalam batin. Jadi hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Juga para Buddha dan bodhisattva datang dan pergi dari alam manusia hanya untuk menyelamatkan para makhluk dengan cara seperti ini. Para bodhisattva begitu mendengar di mana ada penderitaan, maka mereka akan pergi ke sana. Juga mendengar, menghirup keharuman Dharma. Ada yang pergi ke luar negeri, bakti sosial penyerahan bantuan, survei lokasi bencana. Yang pergi ke Turki sudah kembali, kemudian menyeberangi dan sharing lagi. Yang pergi ke Nepal juga sudah kembali. Sama halnya juga sharing dengan semua orang. Pergi, kembali, sharing seperti ini. Hendaknya pergi ke tempat penderitaan, kemudian kembali ke dunia para makhluk. Kemudian mengatakan cerita tentang tempat yang paling sengsara, tersiksa, di jalan yang buruk. Para makhluk menderita, kembali untuk memberi kesaksian kepada semua orang. Saya telah melihatnya. Dunia dipenuhi ketidakkekalan. Dunia penuh penderitaan. Penderitaan telah terjadi. Kondisi batin yang sakit dan menyedihkan itu. Begitu ketidakkekalan terjadi. Dengan melihat bahwa negara dalam keadaan rapuh dan riskan dan sebagainya, maka akan dapat kembali dan berbagi dengan semua orang tentang kondisi jalan buruk yang berbahaya dan sulit itu. Dengan prinsip kebenaran yang sama, jadi kita perlu lebih banyak mendengar, lebih banyak berbicara, dan lebih banyak membimbing. Ini adalah jalinan jodoh yang harus dihargai. Para bodhisattva sebanyak pasir di Sungai Gangga, seperti yang baru saja saya katakan. Para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga harus menghargai jalinan jodoh, yaitu dengan memasuki kerumunan orang banyak, tanpa henti mendengarkan Dharma, tanpa henti berbagi dengan semua orang, agar semua orang jadi semakin mengetahuinya. Ini adalah mendengarkan, membabarkan, dan menyebarkan Dharma. Dengan terus akumulasi seperti ini, para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, orang yang mendengar akan semakin banyak. Orang yang dapat membabarkan, orang yang dapat memahami akan semakin lama semakin banyak. Dengan begini, Dharma akan tersebar secara meluas. Hendaknya pergi dan hendaknya menyelamatkan mereka. Kita harus sangat bersungguh hati menghayatinya. Poin-poin penting dari setiap kata-kata dalam Dharma. Kita harus menyerapnya ke dalam batin. Naskah sutra selanjutnya mengatakan,
Seandainya para makhluk hanya mendengar tentang satu kendaraan Buddha, mereka tidak akan ingin bertemu dengan Buddha atau ingin mendekatinya, lalu berpikir demikian. Jalan kebudaan adalah sangat jauh, hanya dapat dicapai setelah lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan. Sutra Teratai bab 7, bab perumpamaan kota gaib. Orang yang berniat mempelajari ajaran Buddha Dharma pada awalnya punya keyakinan yang begitu besar, kemudian bertekad dan berikrar ingin menghirup Dharma, juga ingin membina diri dengan ajaran Buddha. Namun para makhluk hanya tahu akan penderitaan, dan penderitaan. Begitu banyak penderitaan. Bila saya membina diri sesuai ajaran Buddha, saya akan dapat memutus lingkaran kelahiran dan kematian. Jadi semuanya hanya ingin memutus kelahiran dan kematian, sehingga menerima ajaran 4 kebenaran mulia. Dharma berikutnya adalah 12 nidana. Semua ini ketika dibuka, ajaran tentang penderitaan jika dibuka juga. Semua sebutan yang tidak terhingga, penjelasan yang tidak terhingga, benar dan sungguh-sungguh. Cahaya penerangan Dharma dimulai dari 4 kebenaran mulia. Metode yang dapat dipakai untuk membina diri, meyakini dan memahami, lalu dipraktikkan secara nyata. Menjaga sila, samadhi, dan kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Untuk menghalau penderitaan seperti itu, sebutan untuk penderitaan ada begitu banyak. Kerisauan batin, noda batin, sungguh tidak terhingga. Metode untuk melatih diri juga sangat banyak. Ingin mencapai tataran bodhisattva, 10 tingkatan kediaman, 10 praktik, 10 bumi, dan lainnya. Harus bagaimana melatih diri. Benar-benar ada banyak sekali metode pelatihan diri. Jadi kita semua haruslah serius dan sungguh-sungguh. Bagaimana agar bisa terlepas dari penderitaan lingkaran kelahiran dan kematian, sehingga hanya memberi kebaikan pada diri sendiri. Sravaka setelah memahami 4 kebenaran mulia. Dengan demikian, mereka sudah berusaha keras sampai melampaui 12 nidana. Juga harus sangat menghayati dan mendalami. Makanya harus seperti ini masuknya dari satu pintu. Apakah diri sendiri sudah memahami semuanya? Pandangan, perenungan, walaupun kerisauan sudah dilenyapkan. Delusi yang halus bagaikan debu masih belum habis dilenyapkan. Sang Buddha sudah mulai akan membimbing. Mereka masih memiliki delusi yang halus bagaikan debu tersebut. Delusi yang halus bagaikan debu tersebut, bagaimana menghapusnya? Kita harus terjun ke tengah orang banyak, ke tempat yang makhluknya sangat banyak. Para makhluk tidak terhingga banyaknya bagai pasir Sungai Gangga. Bagaikan pasir Sungai Gangga yang sangat banyak sekali. Kamu harus terjun ke tempat yang demikian banyaknya para makhluk. Setiap makhluk hidup memiliki kerisauan, pola pikir, yang masing-masing berbeda. Kita harus masuk ke tengah orang banyak, pergi melihat, memahaminya, kerisauan yang bagaimana. Harus dengan metode apa untuk membimbingnya, guru seperti apa yang dibutuhkan. Kamu harus menjadi guru untuk mengajar murid. Bagaimana caranya supaya murid bisa mendengar kata-kata guru? Guru sendiri harus lebih berusaha keras. Jadi murid membantu guru untuk bekerja keras. Mengerti bagaimana cara menggunakan metode ini mengajar murid. Jika murid masih belum mengerti, guru harus lebih berusaha keras lagi. Guru seperti inilah yang dibutuhkan. Guru mengajar murid. Murid membuat guru agar bisa menjadi lebih tekun dan semangat. Jadi harus masuk ke tengah orang banyak. Kita ingin mengikis kerisauan kita. Jika kita tidak lagi melangkah maju, kita tidak tahu masih ada begitu banyak kerisauan yang masih belum kita kikis. Maka kita harus masuk ke tengah orang banyak. Delusi sebanyak butiran debu. Delusi sebanyak butiran debu dan kegelapan batin itu.
kita baru bisa memahaminya satu persatu. Maka kita selalu mengatakan, bersumbangsih bukan hanya tanpa pamrih. Masih harus bersyukur kita diberikan kesempatan ini. Batinnya telah terbuka, karena cara kita membuatnya terbuka. Sedangkan cara kita harus kita sendiri pergi mencarinya. Sehingga melihat batinnya yang terbuka, kita bersukacita dalam dharma. Dharma diperoleh dari usaha kita sendiri. Maka kita harus masuk ke tengah orang banyak. Akan tetapi makhluk hidup itu malas. Saya hanya mau memilih yang saya pahami saja. Terhadap orang banyak, dia memiliki suatu ketakutan. Karena dia khawatir jalan masih sangat jauh. Maka dia tidak ingin pergi. Lalu berpikir untuk berhenti. Teks sutra sebelumnya seperti ini. Oleh karena itu, saat ini Sang Buddha ingin memecut lagi. Kota gaib telah memberitahukan kepada mereka bahwa di sana ada sebuah kota untuk penghentian. Sang Buddha perlu berbalik untuk menjelaskan. Seandainya para makhluk hanya mendengar tentang satu kendaraan Buddha, sebenarnya tujuan Buddha adalah mengumumkan kepada para makhluk bahwa Anda juga dapat mencapai kebuddhaan. Tingkatan pencapaian kebuddhaan meliputi seluruh alam semesta. Keadaan batin ini mengerti akan seluruh hal di alam semesta. Tetapi ini sangat sulit dimengerti oleh para makhluk, sehingga hanya mendengar tentang satu kendaraan Buddha. Mereka tidak akan ingin bertemu dengan Buddha. Mereka lebih baik tidak berjumpa dengan Buddha, sehingga tidak dipaksa untuk terus melangkah ke depan. Saya sudah baik seperti ini. Jika saya bertemu dengan Buddha lagi, maka Buddha akan menyuruh saya melangkah ke depan lagi. Oleh sebab itu, tidak akan ingin bertemu dengan Buddha. Saya sudah baik seperti sekarang ini, tidak ingin mendekatinya. Jika saya mendekat lagi, saya harus mengikutinya sepanjang jalan yang panjang. Sudah cukup bagi saya berhenti di sini. Saya akan berhenti istirahat di kota gaib. Ini adalah kelalaian para makhluk, keras kepala dan sulit dilatih. Lalu berpikir demikian, jalan kebuddhaan adalah sangat jauh, hanya dapat dicapai setelah lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan. Jalan kebuddhaan ini sangat panjang. Bab perumpamaan kota gaib memberitahukan kepada kita bahwa jalan ini sangat panjang. Waktu, ruang, waktu yang panjang, ruang tak terhingga jumlahnya. Maka kita mau datang ke dunia. Di alam makhluk hidup, ada berapa kali datang ke alam manusia? Para ahli ilmuwan biologi mengatakan demikian. Ada 8,7 juta spesies makhluk hidup. Jenis manusia hanya salah satu dari 8,7 juta spesies. Oleh karena itu, kita mau mendapatkan kehidupan tubuh manusia. Hanya memiliki peluang 1:8,7 juta. Bukankah seharusnya memanfaatkan kehidupan manusia sekarang ini? Baik-baik menyerap dharma ajaran Buddha. Kehidupan sekarang ini, kehidupan yang akan datang, di dalam masa kehidupan yang tak terhingga. Tiada henti-hentinya menghargainya dengan baik. Niat hati kita memohon dharma ajaran Sang Buddha. Dari satu kehidupan ke satu kehidupan berikutnya. Maka jalan ajaran Buddha adalah begitu panjang dan jauh. Apakah bisa mencapai kebuddhaan? Pasti bisa mencapainya. Maka di depan dikatakan adalah bodhisattva butiran pasir. Kita terus tidak berhentinya menerima ajaran Sang Buddha. Tidak berhenti-hentinya menapaki jalan bodhisattva. Berhubung kita telah mempraktikkan jalan bodhisattva, sudah seharusnya sudah sangat jelas terhadap prinsip kebenaran. Itulah saatnya kita tiba pada kondisi kebuddhaan. Maka semuanya harus bersungguh hati. Oleh karena itu, seandainya para makhluk hanya mendengar tentang satu kendaraan Buddha, mereka tidak akan ingin bertemu dengan Buddha atau ingin mendekatinya. Pada orang-orang dengan kapasitas rendah dan menegakkan ajaran kecil, melekat pada ajaran yang memberi kebaikan pada diri sendiri. Seandainya tidak membabarkan ajaran kecil yang dangkal pada mereka,
dan hanya membiarkan mereka mendengarkan satu kendaraan Buddha yang menakjubkan, maka mereka tidak akan ingin bertemu Buddha atau ingin mendekatinya. Itu berarti pada orang-orang dengan kapasitas rendah dan menegakkan ajaran kecil, berpegang pada memberi manfaat pada diri sendiri. Orang seperti ini, dia tidak membabarkan ajaran kecil yang dangkal pada mereka, dan hanya membiarkan mereka mendengar satu kendaraan Buddha yang menakjubkan. Itu adalah harus dari ajaran kecil. Demikian terus menuntun dan menuntun, hanya satu tujuan. Hendak membuat dia bisa terus tidak berhenti mendekati Buddha, mendekati Dharma. Seperti ini, hingga mencapai satu kendaraan Buddha yang menakjubkan. Ini adalah harus menggunakan waktu yang sangat panjang dan lama untuk mendekati dia. Jika tidak akan ingin bertemu Buddha atau ingin mendekatinya. Dengan demikian, maka akan terputus. Jadi, pasti harus membabarkan ajaran kecil yang dangkal. Perlahan-lahan membuat dia bisa sukacita untuk mendekati. Dengan demikian, baru bisa mendapatkan kendaraan Buddha yang menakjubkan. Itu adalah terhadap tipe orang dengan kapasitas kecil, yang tidak akan ingin bertemu Buddha atau ingin mendekatinya. Harus menggunakan metode seperti ini. Menggunakan ajaran kecil yang dangkal untuk memikatnya. Karena bertentangan dengan kesukaan mereka, selama perjalanan mereka menjadi malas dan mundur. Mereka tidak memiliki kapasitas dengan keyakinan besar untuk menerima makna dari pengajaran. Dikarenakan kapasitas rendah, tidak mampu mengemban yang besar. Makanya dalam hati tidak suka bertemu Buddha atau ingin mendekatinya, karena bertentangan dengan kesukaan mereka. Bertentangan itu adalah berlawanan. Awalnya membangkitkan tekad dan membangun ikrar, berniat ingin mencapai kebuddhaan, hendak membina diri. Tapi membina diri belum lama, dia sudah berlawanan dengan tekadnya sendiri. Jadi sering dikatakan, mempertahankan tekad awal pasti akan mencapai kebuddhaan. Bertentangan itu adalah sudah berlawanan dengan tekad awal itu. Jadi karena bertentangan dengan kesukaan mereka, bukankah awalnya kita sangat antusias? Awalnya bukankah keyakinan sangat kuat? Tapi dia sendiri telah berlawanan dengan diri sendiri. Hati yang tekun bersemangat itu telah menjadi kendur. Sudah kendur. Jadi selama perjalanan mereka menjadi malas dan mundur. Tidak memiliki kapasitas dengan keyakinan besar untuk menerima makna dari pengajaran ini. Ini dikarenakan kapasitas rendah tidak mampu mengemban dharma besar. Tidak memiliki akar kapasitas besar. Sampai pada saat ini, akar kapasitas tidak tahan menerima. Sehingga mereka bersedia untuk melepaskan. Mereka tidak tahan mengemban tanggung jawab berat dari permasalahan dunia ini. Orang berkata, tanggung jawab besar turun dari langit untuk menguji kekuatan kita. Harus bisa menahan dan menerima tekanan ini. Namun tidak mampu menahan tekanan ini. Mereka mudah malas dan mundur di pertengahan jalan. Makanya dalam hati tidak suka bertemu Buddha atau ingin mendekatinya. Karena demikian, mereka sendiri menjadi malas dan mundur. Malas dan mundur. Tekad untuk tekun dan giat bersemangat sudah menjadi kendur, sehingga mereka akan mundur secara perlahan. Jika membahas sampai sini, maka akan terpikir beberapa bodhisattva lansia, mereka sangat bersukacita melihat master. Sepertinya mereka punya sedikit keluhan. Kita sudah melakukan lebih dari puluhan tahun. Tiada orang yang ingin membawa kami untuk bertemu dengan master. Akan mendengar kata demikian di mana-mana. Sudah 10 atau 20-an tahun. Mereka punya sedikit keluhan. Ketika mereka melihat master, mereka sangat bersukacita. Mereka berkata, kami akan rajin, kami akan berusaha, kami akan melakukan untuk waktu yang lama. Akan mendengar kata yang demikian dari bodhisattva, benar-benar sudah lama tidak melihat mereka. Jika tidak ingin ketemu, akan perlahan menjadi kendur. Yang sudah ketemu, akan mulai terus bersungguh-sungguh.
Jadi perumpamaan kalau kapasitas dangkal dan rendah adalah seperti anak yang membersihkan kotoran tinja untuk memperoleh upah. Dia merasa damai karena dipekerjakan sebagai pelayan, demi mencari upah dan makanan. Kemudian ingin bertemu dan mendekat. Sama seperti di perumpamaan anak malang. Ketika sesepuh melihat putranya di luar pintu, dia bergegas mengejarnya. Mengejar. Ketika anak melihat seseorang mengejarnya, dia ketakutan dan pingsan begitu saja. Jadi, menggunakan berbagai metode, kemudian memercikan air dingin untuk membangunkannya. Tetua mulai membimbingnya sendiri, membawanya masuk. Ayo bekerja, bisa makan kenyang 3 kali sehari, membantu membuang sampah, melakukan pekerjaan kasar, dan mendapatkan makanan 3 kali sehari. Dengan cara ini dia bersedia. Artinya adalah sama. Maka kemudian ingin bertemu dan mendekat. Jika demikian, baiklah, saya bisa melakukannya. Kerja membersihkan kotoran, bersedia melakukannya. Dapat memimpin orang lain, dapat bersungguh-sungguh mengajar dan membimbing orang lain. Tetapi diri sendiri tidak bersedia menerimanya. Ini sangat sulit. Selalu terus-menerus malas, tidak menghargai betapa sulitnya mendapatkan tubuh manusia ini. Buddha berkata, sekalipun puluhan ribu kalpa berlalu, adalah sulit terlahir kembali sebagai manusia. Ini semua adalah para makhluk. Rupanya begitu banyak jenis para makhluk. Oleh itu, Buddha Dharma mengatakan, sekali kehilangan tubuh manusia, sekalipun puluhan ribu kalpa berlalu, adalah sulit terlahir kembali sebagai manusia, dapat memperoleh tubuh manusia. Kita harus bersungguh-sungguh dan segera menggenggamnya. Oleh karena itu, sekiranya Dharma Agung dari kendaraan tunggal dibabarkan tanpa sesuai kapasitas, biar didengar tapi tidak terserap. Makanya tidak ingin bertemu dan mendekat. Jika kita berbicara dan perkataan kita tidak sesuai dengan kapasitas, dia tidak akan mendengarkannya. Makanya tidak ingin bertemu dan mendekat, karena membabarkan Dharma Agung. Jika kapasitas dia kecil, kamu membabarkan Dharma Agung kepada dirinya, dia tidak akan mendengarkannya. Maka dia tidak bersedia bertemu, juga tidak bersedia mendekati. Lalu berpikir demikian. Jalan kebudaan adalah sangat jauh. Dalam hati sendiri berpikir demikian. Semenjak kalpa sebanyak butiran debu dulu, selama banyak kehidupan semakin menjalankan berlaksa praktik hingga mencapai jalan kebudaan. Makanya dikatakan sangat jauh. Kapasitas para makhluk sangat tumpul. Buddha akan demikian berpikir. Mau menyampaikan satu kendaraan Buddha kepadanya. Sesungguhnya untuk dapat diterima. Dapat diterima seketika itu sangatlah sulit, sehingga ada pemikiran seperti demikian. Lalu berpikir demikian. Dari dalam batinnya, Buddha mencari cara. Jalan kebudaan begitu panjang. Harus bagaimana supaya mereka dapat melewati jalan yang penuh bahaya dan sulit, yaitu kerisauan para makhluk. Bagaimana bantu mereka melenyapkan, supaya mereka bisa ada rasa sukacita melewati jalan ini. Sehingga semenjak kalpa sebanyak butiran debu dulu, semenjak waktu yang begitu lama, selama banyak kehidupan semakin menjalankan berlaksa praktik hingga mencapai jalan kebudaan. Ini adalah Buddha sendiri. Demi menyadarkan orang-orang ini, sehingga semenjak kalpa sebanyak butiran debu dulu, semenjak Mahabhisna Yana Bhibu Buddha pada masa 16 pangeran terus sampai sekarang. Demikian selama banyak kehidupan. Selama banyak kehidupan semakin menjalankan, tidak berhenti menjalankan. Karena dia selama banyak kehidupan terus berada di tengah orang banyak, mengetahui kerisauan dan noda batin para makhluk. Bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka? Sehingga selama banyak kehidupan semakin menjalankan berlaksa praktik hingga mencapai jalan kebudaan. Ini sangatlah penting. Semua orang harus bersungguh hati, sehingga disebut sangat jauh.
Jalan kebudaan sangat jauh, menggunakan waktu yang panjang untuk berusaha. Hanya dapat dicapai setelah lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan. Sungguh-sungguh, proses pembinaan diri begitu panjang dan lama, sehingga harus menggunakan begitu banyak waktu. Selama banyak masa kehidupan, tekun bersemangat. Hanya dapat dicapai setelah lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan. Demikianlah selama kalpa yang sangat lama dan jauh dulu dengan sabar menahankan banyak kesulitan, penderitaan, dan keletihan. Barulah bisa mencapai penerangan sempurna. Selama 3 asamkhya kalpa, dari kehidupan ke kehidupan tekun melatih diri. Selama ratusan kalpa memupuk benih sebab. Jalan sepanjang ribuan mil, mana mungkin dicapai dalam beberapa hari yang singkat. Makanya dikatakan hanya dapat dicapai setelah lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan. Walaupun berada di antara orang banyak, menghadapi para makhluk yang banyak benar-benar menderita. Para makhluk bermalas-malasan, keras kepala, sulit ditaklukkan. Tetapi untuk mencapai kebudaan, untuk membimbing para makhluk, masih harus terus terjun. Demikianlah selama kalpa yang sangat lama dan jauh dulu. Tetapi harus demikian lama, kalpa butiran debu. Demikian lama, dengan sabar menahankan banyak kesulitan, penderitaan, dan keletihan. Barulah bisa mencapai penerangan sempurna. Ini merupakan cinta kasih dan welas asih dari para Buddha dan Bodhisattva. Demi membimbing orang banyak, juga harus menahan kesabaran. Demikian menggunakan waktu yang lama, menjadi teladan bagi orang banyak. Demikian melatih diri. Berapa lama? Selama 3 asamkhya kalpa. Dari kehidupan ke kehidupan tekun melatih diri. Selama ratusan kalpa memupuk benih sebab. Jalan sepanjang ribuan mil, mana mungkin dicapai dalam beberapa hari yang singkat. Jalan yang begitu panjang, apakah dalam 1 hari bisa sampai? Tentu harus menggunakan waktu yang sangat lama, sehingga dikatakan demikian. Disebut hanya dapat dicapai setelah lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan. Bodhisattva sekalian, sesungguhnya mempelajari ajaran Buddha, kita harus sangat bersungguh hati. Juga harus bisa menahan kesabaran. Harus terus-menerus menahan kesabaran. Harus menggunakan waktu yang panjang di tengah orang banyak. Coba lihat para bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga. Semuanya menghargai jalinan jodoh. Masih harus saling memberi semangat kepada kalian. Jalinan jodoh ini mencari jalan kebudaan. Kita adalah sekali kehilangan tubuh manusia, sekalipun puluhan ribu kalpa berlalu, adalah sulit terlahir kembali sebagai manusia. Belakangan ini saya sering katakan, usia makin bertambah harus lebih giat melakukan. Para makhluk, bila tidak langsung bersentuhan dengannya, dengan para makhluk masih akan selamanya tidak berjodoh, sehingga kita harus menggenggam waktu. Tidak peduli berapa lama waktunya, kita harus menghargai jalinan jodoh, mencari jalan kebudaan. Buddha sendiri mencapai tempat suci dengan lama berusaha dalam kesulitan dan penderitaan, sehingga Buddha demikian menjalaninya. Kita mengikuti Buddha menjalaninya. Juga demikian, berada di jalan Bodhi yang lurus dan besar. Hari ini semua orang mulai giat bersemangat, harus menyerap dharma ke dalam batin. Menyerap dharma ke dalam batin, mulai kembali melangkah, mendengarkan dharma, terus menyerap dharma ke dalam batin. Mendengar semua orang setelah mendengarkan dharma, cara memandang masalah duniawi, terjadi sedikit perubahan. Perubahan dalam cara menganalisa batin dan lingkungan. Benar-benar giat bersemangat, juga ada kemajuan, sehingga harus baik-baik menggenggam waktu. Kita semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.